bekas meja sekolah udah dipakai. Itu bukan meja sekolah ini. Kan emang terus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ininya dari pundak belakang. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di perjalanan dan kita akan menuju ke salah satu perkampungan yang dulu sempat saya datangi. Ya, kampungnya merupakan kampung mati. Namun karena di sini kondisinya baru beres banget turun hujan tadi malam, hujannya deras banget, jadi banyak banget longsor sehingga kita gak bisa bawa motor. Jadi kita harus trekking, kita harus jalan kaki menuju ke kampung tersebut, teman-teman. Namun sebelum itu, di sini saya akan merekomendasikan buat kalian semuanya, terutama rekan-rekan yang suka berpetualang di alam, yang suka naik gunung, pokoknya yang suka berkegiatan outdoor. Jadi saya akan merekomendasikan base layer yang sangat-sangat rekomendasi buat kalian semuanya dari Big Armor, yakni adalah base layer dari seri Sentani, teman-teman. Nah, kenapa saya rekomendasikan? Karena sudah sering saya pakai ketika ngonten dan ada beberapa fitur yang sangat luar biasa. Antara lain fiturnya adalah sebagai berikut. Nah, fitur yang pertama adalah quick dry. Jadi base layer ini memiliki keunggulan ketika kalian banyak mengeluarkan keringat. Base layer ini cepat banget menyerap keringat dan cepat banget mengeringkan keringat yang dikeluarkan oleh tubuh kalian. Nah, fitur yang kedua adalah soft and skin friendly. Jadi base layer ini nyaman banget ketika kalian pakai dan nyaman banget di tubuh kalian dan di kulit kalian. Lalu fitur yang ketiga adalah movement stretch. Ketika kalian banyak pergerakan di alam, ketika kalian melakukan gerakan apapun, ketika pakai base layer ini kalian gak usah terhalangi, teman-teman. Gak usah takut akan gerakan-gerakan kalian yang tidak elastis. Nah, terus fitur yang selanjutnya adalah breathable. Jadi ketika kalian menggunakan jaket lalu menggunakan base layer ini, gak usah takut akan gerah. Jadi dia memiliki fitur breathable. Lalu yang selanjutnya adalah thumb hole. Nah, ini nih yang paling penting. Jadi base layer ini sudah dilengkapi dengan thumb hole, dimana ini adalah fungsi untuk menutupi lengan kalian. Nah, seperti ini. Jadi ini pun ketika kalian panas ataupun hujan bisa menutupi anggota tangan kalian nih, anggota tubuh tangan kalian. Terus selanjutnya adalah odor control, dimana base layer ini juga memiliki keunggulan untuk meringankan bau daripada keringat yang mungkin dikeluarkan dari tubuh kalian. Jadi ini anti bau, coy.
Terus antibakterial, tentunya ini sangat keren banget. Terus ada breathable hoodie. Jadi walaupun di sini kita menggunakan hoodie, tapi walaupun nih seperti ini kelihatannya rapat, tapi dia benar-benar masih longgar dan enak banget, kayak udara masih bisa keluar dari sini nih. Terus selain itu juga water repellent pocket. Nah ini nih, jadi ketika kita mau ke alam, misalnya lagi gerimis ataupun misalnya hujan ringan, kita nggak usah khawatir ketika menyimpan sesuatu ataupun alat di bagian saku ini nih. Nah, dia sudah memiliki water repellent pocket. Lalu yang terakhir adalah memiliki resleting YKK zipper. Nah kalau sudah YKK zipper, jangan khawatir akan macet dan lain sebagainya coy. Oke teman-teman, itu adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh base layer Sentani. Dan buat kalian semuanya yang ingin base layer dari Big Armor ini, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah teman-teman, di sela-sela kita di perjalanan dan istirahat, nah lihat ada buah arbei tuh, arbeinya aduh cakep banget set. Nah kita ambil, kalau yang belum matang ini. Oh di sini juga ada, ini juga ada. Kurang tuh lihat. Jadi arbei ini sangat-sangat manis banget, apalagi dalam keadaan gerah seperti ini teman-teman. Wah nikmat nih. Manisnya bos. Iya. Kemana mainnya? Cepat kabeh. Bisa. Laba-laba tuh lagi makan laler. Bener laler hijau. Tuh. Seperti biasa. Gak ada orang. Jadi lokasinya masih jauh ke sana, teman-teman. Trekking lagi. Pohon pisang roboh ke tengah jalan karena memang udah gak banyak orang, udah gak ada orang. Kita masuk coy, kita mulai masuk. Nah lihat teman-teman, saking di sini benar-benar udah lama, udah puluhan tahun gak dipakai. Lihat, ini jamur kuping, dia tumbuh di sini nih. Ini jendela sekolah dan lihat di depan. Itu merupakan buku-buku yang dulu sempat saya datangi juga ke sini, namun kayaknya udah banyak banget yang diangkut atau mungkin juga sama pemulung pada diambilin barang-barang bekasnya, sehingga kayaknya tinggal sedikit nih teman-teman. Lihat basah, terus banyak air. Nah inilah alasan saya datang ke sini, pasti banyak ular yang masuk ke tempat-tempat seperti ini
Karena dulu pun kita menemukan ular kobra di sini. Karena memang lihat di belakang ini strategis banget. Jadi apalagi musim hujan biasanya ular-ular elapid mereka sering mencari tempat-tempat dingin teman-teman. Oke, dan nah sebetulnya di lokasi-lokasi seperti ini aja nih. Kayak gini. Ini biasanya tuh kan kayak ini ada cacingnya tuh. Jadi di benda-benda yang kayak gini nih. Nih, kita buka. Nah, biasanya suka banyak hewan-hewan lain juga, teman-teman. Bukan hanya reptil, tapi serangga juga banyak. Nah, ini bekas meja sekolah. Udah dipakai. Makan ini. Beli lihat, ini semuanya basah karena dari atas atapnya bolong, otomatis ketika hujan air turun ke sini sehingga menjadikan tempat ini lembab. Nah, lembab inilah yang sering digunakan buat hewan, terutama reptil, untuk bersembunyi, teman-teman. Terutama para pelukis dinding ya. Terutama para pelukis dinding. Mana? Parah. Ini vandalisme terhebat yang pernah saya lihat. Buku ya lo jadi cute. Cocoknya. Kucai mah beaknya. Oh, udah dijadiin cacing, nih dimakan cacing coy tuh. Buku-buku ini deh. Ya Allah. Jadi di sini beberapa bukan kayak bilik bambu tuh. Berit ya dok? Nah, Tuh baju. Wah, ini barusan ada tikus teman-teman. Tapi kayaknya masuk ke lubang ke pojok. Lubang tikus dot. Tuh belah itu tinggal di. Ini juga sama, merupakan bangunan yang lihat bolong-bolong sehingga banyak banget air ketika hujan masuk ke sini nih. My goodness. Akhirnya lihat saking udah lamanya di sini ada di sebuah ruangan ada tanaman yang tumbuh seperti ini teman-teman tuh. Wow, keren bos. Jadi ini juga air banyak banget nih. Dari situ langsung bros ke sini airnya nih. Anjir, tinggal bener kan cek aing oge. Ya ampun. Lihat teman-teman. Kesut nggak? shoot. Lihat ketika saya buka anjir gerak coy. Ih, mengerikan coy. Ya Allah, ya Robi. Iya, wolingnya seberapa hijau. Woling ieu masih tinggali. Woling kabeh sia dot tinggali. Ayo, unggul. Ya Allah, ya Robi, lihat teman-teman. Ini adalah salah satu
Nah, yang disebut itu internetnya. Pokoknya atap seperti itu di atas tuh, lihat. Yang sudah jatuh. Dan seperti yang saya bilang, ya Allah itu pula. Nah, maka dari itu kenapa tadi saya bilang ketika hujan seperti ini hewan terutama ular biasanya pada keluar. Seperti ini realitanya. Dia mencari tempat-tempat yang sekiranya lembab. Apalagi mengingat ular ini merupakan ular semi akuatik, artinya dia bisa hidup di darat, bisa juga di air. Tapi kebanyakan mereka menghabiskan waktu di air, teman-teman. Dan pigs yang tadi saya lihat di sini, ini merupakan ular Bungarus candidus, teman-teman. Oke, nanti kita jelaskan secara spesifik karena saya masih benar-benar senang banget. Makanya kenapa banyak banget kasus kemarin pun kita menanggapi laporan beberapa ular welang dan weling masuk karena realitanya ternyata seperti ini, teman-teman. Jadi ular welang dan weling ini biasanya memang mencari tempat-tempat yang lembab, terus tumpukan-tumpukan benda, dan itu dijadikan sebagai sarang. Oh coy, tadi kan di situ di pojok ada tikus. Nah itu makanannya coy. Oke, sekarang kita buka. Lihat. Sabar hiji ieu weling kabeh mana ya? Lihat teman-teman. Ini merupakan ular weling Bungarus candidus. Bungarus candidus ini merupakan ular yang sangat-sangat berbahaya dan mematikan. Berbisa dan mematikan. Kategori ini kenapa berbisa dan mematikan? Karena ular ini merupakan ular dari keluarga Elapidae yang sewaktu-waktu ketika menggigit biasanya akan hanya hitungan detik atau menit. Lain hitungan detik, kita hitungan menit. Ketika tergigit tidak akan bisa terselamatkan. Mengingat ular ini belum ada anti bisanya di Indonesia. Tapi untuk kerabatnya ular welang itu sudah ada, teman-teman, Bungarus fasciatus. Nah, sedikit kita kasih perbedaan. Tuh. Jadi ular weling itu biasanya dari segi ekor mereka itu semuanya lancip, teman-teman, tuh, atau runcing. Jadi ciri-cirinya dari ekor, terus dari sisik juga mereka biasanya lebih cerah untuk warna hitam dan putihnya. Tapi ada juga yang agak sedikit kuning. Tuh lihat seperti itu. Oh my God. Jadi saya rasa ini merupakan penemuan yang sangat luar biasa. Kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3 ekor ular Bungarus candidus, teman-teman. Luar biasa. Lalu antisipasi ketika kita tidak ingin dimasuki ular-ular seperti ini di rumah adalah kita hendaklah jangan jorok, teman-teman. Jadi jangan sampai banyak tumpukan-tumpukan pakaian atau tumpukan-tumpukan benda-benda yang sekiranya kalau sudah tidak digunakan lebih baik dibuang atau disimpan di luar saja, coy. Karena ular-ular seperti ini apalagi dekat perkampungan atau misalnya dekat perairan atau sungai biasanya cenderung lebih gampang ditemukan, teman-teman. Bahkan kebanyakan saya menerima kasus ular welang dan weling ini memasuki perumahan warga. Oke, luar biasa. Kita cek lagi ke lokasi ini, ternyata memang benar ada beberapa ular penghuni sekolah terbengkalai. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja. Petualangan hari ini sangat luar biasa. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya. Tinggal lidot.